Masa kejayaan Islam pada zaman dahulu yang sering disebut sebagai zaman keemasan Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi. Pada masa itu, dunia Islam mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, filsafat, dan lainnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi era keemasan Islam pada masa itu. Namun yang paling jelas, era keemasan Islam memberikan warisan yang sangat berarti hingga saat ini dalam berbagai bidang. Lalu, bagaimana keadaan Islam dibanding sekarang? Jelas, era Islam saat ini tidak semaju pada zaman dahulu. Bahkan dalam berbagai aspek di era sekarang, negara yang mayoritas nonis mendominasi dari berbagai bidang. Kita lihat keadaan Indonesia saat ini. Negara yang mayoritas penduduknya Muslim pada semester 1 tahun 2024. Jumlah penduduk Islam yang beragama Islam mencapai 245 juta lebih. Dari total populasi 282 juta jiwa, yang artinya negara Indonesia penduduknya 87% beragama Muslim. Dari 87% penduduk yang beragama Muslim, siapa orang yang terkaya di Indonesia saat ini? Bukan berarti saya akan membawa ras, suku, dan agama. Tapi untuk membedah situasi ini, sepertinya kita harus membawanya dengan sangat-sangat berat. Karena juga saya beragama Islam. Dan meskipun 50 orang terkaya di Indonesia yang beragama Islam itu bisa dihitung jari. Yang artinya jika di seluruh dunia yang nonis itu mendominasi, dan di Indonesia juga seperti itu, yang nonis juga lebih mendominasi, maka itu sama sekali bukan kebetulan, melainkan ada yang salah dengan pengertian Islam itu sendiri. Perlu kalian garis bawah ya, bukan berarti saya membahas agamanya, melainkan saya akan bahas penganutnya, yang dimana ini bukan sebuah kebetulan, melainkan ada masalah dari zaman dahulu. Sebelum kita membahas kenapa umat muslim itu rata-rata orang yang serba kurang, maka kita perlu flashback dulu ke zaman kenabian. Kalian mengira bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang biasa, namun nyatanya Nabi Muhammad SAW adalah orang kaya. Dia dari kecil sudah bekerja menggembala dan dia aktif berdagang. Dan kalian tahu mahar berapa yang diberikan untuk istrinya? Apakah hanya sepakat al-sulat? Oh tidak, jumlahnya besar sekali di zaman sekarang. Itu tergolong tidak sederhana. Orang yang seperti kita, orang yang seperti saya ini tidak mampu. Meskipun nyatanya beliau sering kelaparan dan hidup sederhana, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa beliau adalah orang kaya. Beliau adalah pemimpin dan penguasa pada zaman itu. Dalam kepiawaiannya berdagang serta koneksi, beliau dapat memperoleh kekayaan meskipun beliau memilih untuk hidup sederhana. Perlu diingat ya, orang yang hidup sederhana tapi kaya itu beda dengan orang yang apa adanya. Itu jelas-jelas sekali berbeda. Jadi kalian jangan salah artikan. Dan para sahabat-sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga itu sudah ada banyak sekali. Dan masing-masing di antaranya mungkin 9/10 itu orang kaya. Dan meskipun tidak kaya, dia memilih untuk tidak kaya. Contoh Bilal bin Rabah, dia masuk surga tapi dia memilih untuk tidak kaya. Hal itu tidak bisa dimungkiri bahwa Islam di zaman dahulu menuntut para penganutnya itu untuk memilih kaya dan masuk surga, atau nggak kaya tetap masuk surga. Nah, sedangkan di zaman sekarang, orang-orang terus beralibi bahwa miskin adalah anugerah, miskin adalah hal yang nggak apa-apa, yang baik-baik saja. Daripada kaya nanti hisapnya lama. Bos, jangan seperti itu bos. Kalau misalnya kita miskin, otomatis kita akan memberatkan satu sama lain. Kalau misalnya kita kaya, kita bisa membantu sama lain yang kurang kaya. Kalau keadaannya sendiri oke. Tapi bagaimana jika miskin itu dalam keluarga? Bagaimana Anda seorang tulang punggung? Kita ambil contoh dari salah satu sahabat Nabi yang kaya raya tapi tetap masuk surga, teman-teman. Lalu bagaimana di zaman sekarang? Ketika saya membahas hal ini, mungkin akan sedikit menyinggung orang-orang yang fanatik dengan penganutnya, dan mereka akan cenderung denial. Ada banyak sekali faktor yang membuat keadaan orang yang menurut muslim itu menjadi miskin, teman-teman. Dan mereka memilih untuk berlindung kata di balik agama. Agama menjadi sebagai tameng kemiskinan mereka. Kalian pasti pernah membaca TikTokan atau komen-komen di TikTok seperti ini. Harta nggak dibawa mati. Tapi kita hidup perlu harta, bos. Ibadah juga perlu harta. Haji perlu harta. Umrah perlu harta. Zakat perlu harta. Apa yang kalian cari? Apa yang kalian sebutin bahwa harta nggak dibawa mati? Tapi harta yang kita bermanfaatkan itu akan dibawa mati.
Dan orang-orang yang miskin, yang bertamai agama ini akan cenderung lebih baik miskin. Mereka akan terus-terusan nggak apa-apa miskin, harta nggak dibawa mati. Cari harta sebanyak-banyaknya, cari kekayaan sebanyak-banyaknya, dan ibadah juga sebanyak-banyaknya. Jadi hidup itu harus balance, teman-teman. Jangan sekali-kali ya kalian terpancing dengan hal-hal seperti itu bahwa harta itu nggak dibawa mati. Bos, kamu kalau mau ngasih sholat bolong-bolong ya keranjang, nggak usah ngomong gitu deh. Realistis aja. Hidup itu perlu makan, bos. Makan juga nggak gratis, bos. Istri, anak butuh dibiayai untuk sekolah, ya. Angkot nggak gratis, bos. Jadi buanglah doktrin bahwa miskin itu baik. Jangan berlindung di balik agama bahwa seolah-olah miskin itu hal yang baik. Enggak, bos. Jangan. Lo miskin itu ditindas. Ya, meskipun saya nggak kaya, tapi saya akan terus-terusan berkata bahwa saya akan harus menjadi kaya, saya harus menjadi kaya, saya harus menjadi kaya. Jangan sampai miskin. Karena miskin itu nggak enak banget. Serba kekurangan itu nggak enak banget. Ketika kamu udah berkeluarga lalu jadi miskin, anak lu ya pakai seragam sekolah misalkan, nunggu dari orang lain, nunggu belas kasihan dari orang lain, sakit bos, hati bos sakit. Jadilah kaya. Ketika anak istri lu minta apa, ya mungkin harus menunggu, tapi setidaknya bisa beli. Mungkin harus menabung, tapi setidaknya bisa beli. Jangan sampai menunggu belas kasihan dari orang lain, jangan sampai serba kekurangan. Kasihan sekali, teman-teman. Dan kalau kalian terus-terusan untuk Daniel bahwa orang-orang yang kaya juga hidupnya sederhana, bos, sederhana tapi kaya itu beda daripada sederhana tetapi miskin, beda sekali. Kalian tahu Mark Zuckerberg, ya, pendiri Facebook, meskipun dengan baju polosnya seperti itu, baju polosnya aja harganya itu 2 jutaan, nggak murah. Kalau kita beli kaos seperti ini nih ya, kaosnya di pasar 30.000 dapat 2 juta satu kaos. Dan Mark Zuckerberg itu juga punya kaos sama seperti itu juga banyak stok. Karena artis-artis itu memakai baju yang sama itu menjadi paparazi. Pasti kalian tahu ya kan, masalah-masalah agama, yang fanatik agama. Kita membahas orang-orang yang fanatik agama ya teman-teman, bukan agamanya tapi orang yang fanatik agama. Kalau kalian udah menonton sejauh ini, kalian mungkin akan paham. Problem yang sangat-sangat kompleks di zaman sekarang itu adalah para pemuka-pemuka agama ini mendoktrin para penganutnya, para pengikutnya untuk sedekah sebanyak-banyaknya. Nah, itu saya yakin padahal beliau ya mungkin uangnya pas-pasan, tapi untuk mengalap berkah barokah. Agama di Indonesia itu diperjualbelikan, titel itu bisa dibeli, kadang dipalsukan, teman-teman. Ini menjadi problema di masyarakat kita zaman sekarang. Dan sebenarnya kita harus pintar-pintar untuk memilih. Kita harus pintar untuk menganut dan berpikir. Jangan sampai kita didoktrin ustadz-ustadz yang menggemborkan bahwa agama nggak dibawa mati, syukuri hidup yang ada. Beliau ceramah kesana kemari dibayar. Jadi nggak tentu orang yang bertitel itu baik, teman-teman. Banyak sekali titel-titel yang sebenarnya ya nggak tahu juga sih, tapi kayak nggak pantas menurut titel itu. Jadi segi perlakuannya itu kurang, teman-teman. Jangan sampai kita gampang kedoktrin bahwa harta itu nggak dibawa mati, ya nggak ada gunanya. Harta itu ada gunanya, bos, banyak. Kalian punya duit, kalian punya kuasa, kalian mau pergi kemana aja itu bebas. Kalau kalian punya duit, ya mungkin setengah permasalahan dari hidup kalian itu bisa teratasi, teman-teman. Kalian punya duit banyak, itu bisa jaga kebal hukum, teman-teman. Agama itu penting ya, teman-teman. Tapi jangan sampai kita mabuk, jangan sampai kita diperdayai, karena kalau sampai kita berdoktrin yang salah, itu kita juga bisa menjadi salah. Pintar-pintarlah dalam menganut, pintar-pintarlah dalam untuk memilih sebuah kepercayaan.